Selamat pagi semua, sobat kereta api dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya semua? Saya harap semua baik-baik saja. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan trip dari stasiun Surabaya Gubeng menuju stasiun Madiun dengan menggunakan kereta api Ranggajati kelas bisnis. Nah, kita sudah berada di stasiun. Kita akan melakukan pemeriksaan tiket terlebih dahulu. Kita mempersiapkan tiket dan juga identitas yang menggunakan KTP. Setelah itu kita masuk ke dalam stasiunnya setelah tiket diperiksa. Kita melihat di jalur 6 ada kereta api Sancaka dengan relasi Surabaya Gubeng, Yogyakarta. Sancaka ini ada dua tipe, yaitu eksekutif dan juga ekonomi premium. Sudah menggunakan rangkaian stainless ya, baik ekonomi maupun eksekutifnya. Kita akan masuk untuk menyeberang ke peron 5. Ke peron 5. Di sini ada banyak peron dan semuanya masih kosong. Kita lihat bagian belakang. Nah, nampak ada jembatan layang. Kita lihat akan masuk rangkaian kereta api Ranggajati dari stasiun Jember, akan masuk di peron 5. Logonya seperti 206 ini yang memimpin dinas pada rangkaian kereta api Ranggajati ini. Hati-hati kita minggir dulu, jangan terlalu dekat. Jalur 5 dipersiapkan masuk kereta api Ranggajati. Ini adalah kali pertama saya menaiki kereta api Ranggajati dengan kelas bisnis. Saya ingin bernostalgia dengan kereta kelas bisnis ini. Untuk urutannya ternyata bisnis 1 terlebih dahulu di belakang lokomotif sampai bisnis 4, kereta makan, lalu eksekutif 1, dan juga yang paling ujung eksekutif 3, 4, 5 ternyata, sampai eksekutif 5. Lalu setelah itu ada gerbong pembangkit. Banyak juga penumpang yang turun dari Jember di stasiun Surabaya Gubeng ini. Kita menuju ke sebelah gerbong pembangkit. Nantinya loko akan dilangsir dan akan disambungkan kembali. Nah, ini merupakan loko dinas yang akan menarik kereta api Sancaka CC 206-1506 tipe Induk SDT yang akan mengantarkan sampai ke stasiun akhir stasiun Yogyakarta. Ini kita berdiri di antara rangkaian kereta api Ranggajati dan juga Sancaka, guys. Kita lihat Bapak PPKA sudah menuju peron ujung, peron 6, yang tandanya bahwa sebentar lagi kereta api Sancaka akan diberangkatkan. Kereta api Sancaka ini akan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng tepat pada pukul 9.00. Sementara kereta api yang saya naiki, kereta api Ranggajati, akan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Gubeng
tepat pada pukul 9.22 menit. Nah, kita sudah melihat Bapak PPKA sudah mempersiapkan semboyan 40 sudah diberikan, semboyan 41 sudah diberikan, dan semboyan 35 sudah diberikan. Tepat pada pukul 9 kereta api Sancaka diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Sungguh beruntung sekali saya bisa merekam keberangkatan dari Sancaka ini. Tadinya saya pengen naik Sancaka nih guys, tapi setelah saya pikir-pikir saya ingin nostalgia dengan bisnis, makanya saya naik Rangga Jati. Ya, beda jam pemberangkatannya 22 menit. Kereta api Sancaka ini akan berhenti di stasiun Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Solo Balapan, Klaten, dan Yogyakarta. Dan estimasi sampai di stasiun Yogyakarta pada pukul jam 1 siang. Selamat jalan penumpang petugas kereta api Sancaka. Semoga selamat sampai di tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Kita kembali menyeberang di peron 5 kereta api Rangga Jati. Nah, ini lokomotif yang berdinas kali ini CC 206 1359 Dipo Induk CN Cirebon, yang nantinya akan dilangsir akan masuk kembali ke peron 5 akan masuk kembali ke jalur 5 dan akan menggandeng dengan posisi yang berbeda dari arah datangnya kereta api. Tapi bisa kita lihat ya guys ya, jadi nomor untuk gerbongnya ini tidak ditukar. Jadi di belakang lokomotif itu urutannya eksekutif kereta pembangkit dahulu, lalu ada eksekutif 5, eksekutif 4, eksekutif 3, eksekutif 2, eksekutif 1, kereta makan. Lalu ada bisnis 4, bisnis 3, bisnis 2, dan bisnis 1. Kita melihat lokomotifnya akan masuk di peron 5 dan proses langsiran ini akan dibantu oleh juru langsir. Ya, dengan pelan-pelan juru langsir dan juga masinis mengatur agar lokomotif dan juga kereta gerbong bisa disambungkan. Stop dulu, yang menarik tuasnya. Jalan pelan-pelan. Yang belum pernah melihat cara proses menyambungkan rangkaian lokomotif dan juga gerbong, bisa kita lihat nih guys. Ayo kita lihat pelan-pelan.
Ya, sudah tersambung, lalu juru langsir dan juga temannya mengkaitkan rantai dan juga memeriksa kembali untuk sambungannya. Sepertinya akan terjadi pergantian masinis nih guys. Nah, ini eksekutif 5, kita jalan menuju rangkaian yang akan saya naiki, yaitu bisnis 3. Tuh, di jalur 6 ada kereta apa ini? Sepertinya 203. Mari kita dekati agar kita bisa tahu ini kereta apa guys. CC 2039511 tipe induk Madiun. Kereta apa ini? Oh, membawa hype trip punya Taksaka ini. Tapi nggak tahu ini kereta apa. Atau sepertinya hanya sewaan saja ya. Di sebelah kiri saya adalah kereta makan dari Ranggajati, yaitu menggunakan M16401 dari CN. Kita melihat dari sisi sebelah kanan arah keberangkatan kereta. Nah, ini view dari stasiun Surabaya Gubeng. Ini merupakan tempat duduk yang saya naiki, bisnis 3 nomor 13A. Bagi pelanggan yang baru naik dari stasiun Surabaya Gubeng, mohon periksa dan teliti kembali tiket atau boarding pass Anda. Ternyata saya dapat jendela yang tidak terlalu lebar guys, nggak apa-apa, yang penting saya bisa merekam. Kursinya yang saya naikin juga empuk juga ini, saya bisa berasa nostalgia dengan naik kereta api Ranggajati ini, nostalgia dengan rangkaian bisnis. Untuk fasilitas, ada tempat untuk menaruh tas di atas, ada parfum, ada meja kecil untuk menaruh minuman ataupun HP, ada colokan. Kita lihat ke jalur 1, sepertinya ada kereta masuk, yaitu kereta api Penataran Doho dari Blitar dan turun penumpang. Setelah itu kereta api Ranggajati akan diberangkatkan. Tepat pada pukul 9:22 kereta api Ranggajati diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng, tujuan stasiun Cirebon. Selamat tinggal Surabaya Gubeng, bye bye, sampai kita bertemu lagi di lain kesempatan. Setelah berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng, Ranggajati ini langsung digaspol oleh masinisnya nih. Kereta api Ranggajati ini akan berhenti di stasiun Mojokerto, Jombang, Kertosono, Nganjuk, dan juga Madiun. Nah, karena saya turunnya hanya sampai Madiun saja. Berikut ini merupakan interior dari kelas bisnis pada saat kereta api Ranggajati melaju kencang. Ya, guncangannya menurut saya agak redam sih dan lebih enak, tidak terlalu jeduk-jeduk banget. Kursinya juga empuk, lebih empuk daripada premium ya kalau menurut saya. Bener deh, ini saya bernostalgia dengan bisnis.
Dulu saya sering naik bisnis waktu zamannya Fajar Utama atau Senja Utama Jogja, dan sekarang sudah tergantikan oleh premium. Kita akan langsung melewati stasiun. Nah, saya lihat beberapa stasiun di Daop 8 ini sedang mengalami pembangunan yang sangat pesat. Jadi memang PT KAI sangat ingin mengembangkan agar lebih baik lagi infrastrukturnya berupa stasiun-stasiun hampir di setiap daop ya. Jadi kita akan berhenti di stasiun pemberhentian pertama, yaitu stasiun Mojokerto. Nah, di Mojokerto ini akan berhenti cepat ternyata, hanya 3 menit saja. Nanti tepat pada pukul jam 10.00 kereta api Ranggajati akan kembali diberangkatkan dari stasiun Mojokerto. Jadi saya tidak turun atau tidak ke pintu untuk mengambil videonya. Jadi saya mengambilnya hanya dari jendela saja nih guys. Nah, di stasiun Mojokerto ini ternyata juga sedang mengalami pembangunan infrastruktur nih. Kita lihat saja dari peron ataupun dari atapnya sedang dibangun. Kita bertemu dengan 203 nih. Sedang narik apa nih? Oh, ternyata sedang narik kereta barang atau kereta parcel. CC 2039506 Dipo Induk BD menarik kargo. Panjang ini tarikannya ini. Ya, tepat pada pukul 10.00 kereta api Ranggajati diberangkatkan kembali dari stasiun Mojokerto menuju stasiun Cirebon. Jadi tadi setelah kereta api parselnya jalan, kargonya jalan, Ranggajatinya jalan juga nih guys. Wah, kita melihat ada kereta kuning tuh. Stasiun Mojokerto ini adalah stasiun kereta api kelas besar tipe C. Nah, stasiun ini merupakan stasiun yang lokasinya paling barat di daerah operasi 8 atau Surabaya, lintas Kertosono Wonokromo. Hampir semua kereta yang melintas berhenti di stasiun ini, seperti Argo Wilis, Bima, Turangga, Gaya Baru Malam Selatan, dan juga Wijaya Kusuma. Ada juga kereta lokal yang berhenti di sini, seperti Penataran Doho dan juga Jenggala. Turun dari kereta berjalan ke arah kanan. Kereta api Ranggajati dari stasiun Jombang selama 2 menit. Diberangkatkan kembali pada pukul 10.21 Kami segenap kru yang bertugas bersama PT Kereta Api Indonesia Persero mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa angkutan kereta api. Selamat jalan, selamat sampai tujuan, dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Jalan Stasiun Jombang. Nah, jadi kita akan berhenti di stasiun Jombang, stasiun pemberhentian kedua dari Surabaya Gubeng ini nih. Di stasiun Jombang ini kita akan berhenti selama 2 menit. Jadi nanti pada pukul 10.21 kereta api Ranggajati akan diberangkatkan kembali.
Jombang. Stasiunnya sepi nih guys. Ya, kita bisa mendengar itu semboyan 35 sudah dibunyikan oleh masinis yang bertugas CT206, sangat merdu sekali. Tepat pada pukul 10:21, kereta api Ranggajati diberangkatkan kembali dari stasiun Jombang menuju stasiun akhir stasiun Cirebon. Stasiun Jombang merupakan stasiun kereta api kelas besar tipe C. Stasiun Jombang ini termasuk dalam daerah operasi 7 Madiun. Sama seperti stasiun Mojokerto, semua kereta api yang melewati stasiun Jombang ini pasti berhenti di stasiun ini. Contohnya seperti Argo Wilis, Bima, Turangga, Gaya Baru Malam Selatan, Wijaya Kusuma, dan juga Ranggajati. Ada juga kereta lokal yang berhenti di sini, seperti Penataran Doho dan juga Jenggala. Ya, meskipun cuaca sangat panas, tetapi saya merasa dingin di sini, tidak terlalu panas, dan AC-nya AC bukan sentral ya, AC yang kotak yang ditempel itu, dan ya menurut saya nggak panas-panas banget sih, dingin, sudah dingin. Meskipun keretanya bisnis, tapi untuk AC-nya saya rasa masih dingin. Pemberhentian berikutnya dari Ranggajati ini adalah stasiun Kertosono. Saya tadi tidak merekam saat kereta datang, tapi sebentar lagi kereta api Ranggajati ini akan diberangkatkan dari stasiun Kertosono tepat pada pukul 10:38 ini. Di stasiun Kertosono ini terjadi percabangan antara stasiun menuju stasiun Surabaya, Gubeng, dan juga menuju stasiun Malang. Tetapi tadi saya tidak merekamnya. Salah satu contoh kereta api yang melewati percabangan menuju ke Malang itu adalah kereta api Gajayana dari Gambir menuju stasiun Malang. Jadi nanti di Kertosono langsung ke percabangan tadi, jadi tidak ke Surabaya Gubeng. Ya, tepat pada pukul 10:38, kereta api Ranggajati ini diberangkatkan dari stasiun Kertosono. Jadi nih guys, saya naik kereta api Ranggajati ini, saya akan turun di stasiun Madiun. Jadi saya menggunakan tarif Go Show atau 2 jam pemesanan sebelum kereta api berangkat. Untuk normalnya, kelas bisnis ini harganya hampir 200-an. Tetapi karena saya memesannya 2 jam sebelum keberangkatan menggunakan Go Show, jadi saya hanya karena 65.000. Anda bisa memesan tiket Go Show pada loket secara langsung ataupun dengan aplikasi KAI Akses. Tetapi hanya rute-rute tertentu saja yang menyediakan untuk tarif Go Show ini. Jadi itu tips dari saya bagaimana naik kereta murah Surabaya Gubeng Madiun hanya 65.000 saja. Mungkin Anda berminat untuk mencoba? Silakan guys. Tiket Go Show ini sudah naik 10.000 dari tarif sebelumnya. Tarif sebelumnya ini hanya 55.000 saja. Mungkin karena kebijakan yang baru, maka PT KAI menaikkan tarif Go Show ini.
for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Selamat siang pelanggan yang kami hormati. Kami informasikan akses pintu keluar stasiun Nganjuk berada di sebelah sisi kanan dari arah perjalanan kereta api. Turun dari kereta berjalan ke arah kanan. Atas nama PT Kereta Api Indonesia Persero mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa angkutan kereta api. Selamat jalan, selamat sampai tujuan dan sampai jumpa. Kereta api Ranggajati akan kembali berhenti di stasiun pemberhentian berikutnya, stasiun Nganjuk. Di stasiun Nganjuk ini akan berhenti selama 2 menit. Kita bisa melihat ada kereta apa ini? Ditarik oleh CC 2039815 di Indo SDT. Oh, ekonomi PSO nih guys. Kita bisa lihat penumpang sedang turun sejenak untuk menikmati suasana stasiun atau sekedar merokok di peron stasiun. Kita bisa mendengar syahdu banget suara semboyan 35-nya dari CC203 tersebut. Ya, ayo penumpang dipersilakan naik agar tidak ketinggalan kereta. Kereta api Kahuripan dengan relasi Kiara Condong Blitar. Perjalanan awal dari stasiun Kiara Condong pada pukul jam 11 malam. Nah, setelah kereta api Ranggajati berhenti, kereta api Kahuripan diberangkatkan. Jadi kereta api Kahuripan ini akan berhenti di stasiun akhir yaitu stasiun Blitar pada pukul 1 siang. Kereta api Blitar ini full ekonomi PSO dengan membawa 7 gerbong ekonomi PSO dan 1 kereta makan. Ya, sudah terdengar semboyan 35 dari lokomotif. Tepat pada pukul 10.59, kereta api Ranggajati ini diberangkatkan dari stasiun Nganjuk. Suasana di gerbong bisnis ini semakin ramai nih, makin siang makin ramai. Jadi tidak sepi. Meskipun ramai seperti ini, tetapi suasana di dalamnya itu tidak panas. Memang maintenance dari PT KAI saya acungi jempol. Demi kenyamanan kita bersama, kami informasikan untuk tidak merokok, baik di dalam kereta, di toilet, maupun di border. Bagi penumpang yang kedapatan merokok di atas rangkaian kereta, akan segera kami turunkan di stasiun terdekat berikutnya. Terima kasih. For all your convenience, please not smoke on the train, in the toilet, or in the border. Thank you. Setelah ini saya akan coba mereview toilet dari rangkaian bisnis ini di kereta api Ranggajati. Ya, ini merupakan interior toilet dari bisnis ini. Bisa kita lihat untuk temboknya dilapisi cat kayu mungkin ya. WC-nya adalah WC duduk, ada pegangannya, dan ini untuk kacanya ditutup biar tidak mengeluarkan HP atau tidak merekam di luar, sangat berbahaya. Kita berjalan langsung melintasi stasiun Caruban. Stasiunnya berada di sebelah kanan, tapi saya nih
Karena duduk di kiri, saya merekam sebelah kiri. Hanya terlihat peron untuk berhenti saja, guys. Selamat siang pelanggan yang kami hormati. Kami informasikan sesaat lagi perjalanan kereta api Ranggajati akan tiba dan berada di stasiun Madiun. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan stasiun Madiun, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Sebelum turun, silakan berhenti kembali barang bawaan Anda. Pastikan sampai ada tertinggal ataupun tentukan di dalam kereta. Akses pintu keluar stasiun Madiun berada di sebelah kiri dari arah perjalanan kereta api. Turun dari kereta, berjalan ke arah kiri. Kami informasikan kereta api Ranggajati berada di stasiun Madiun. Masih berlangsung kurang lebih selama 10 menit. Diberangkatkan kembali pada pukul 11 lebih 42 menit. Kami informasikan pula untuk tidak merokok baik di dalam kereta, di toilet maupun di bordes karena perjalanan kereta api bebas asap merokok. Jika ada bagi pelanggan merokok dalam rangkaian kereta, akan kami turunkan di stasiun terdekat berikutnya. Untuk kereta yang bertugas, tetap nama PT Kereta Api Indonesia Persero mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa angkutan kereta api. Selamat jalan, selamat sampai tujuan dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Persiapan stasiun Madiun. Kereta api Ranggajati akan berhenti di stasiun Madiun. Nah, saya juga turun juga nih karena tujuan akhir saya hanya sampai stasiun Madiun. Ranggajati ini akan berhenti di stasiun Madiun selama kurang lebih 10 menit dan akan diberangkatkan kembali dari stasiun Madiun pada pukul 11 lewat 42 menit. Di stasiun Madiun ini akan terjadi pengisian air. Nah, kita sudah bisa melihat petugasnya sudah bersiap untuk melakukan pengisian air. Kita sudah turun nih dari rangkaian kereta, kita berjalan menuju keluar stasiun Madiun. Petugas sudah turun untuk menyambut penumpang yang akan naik di stasiun Madiun ini. Kita bisa melihat selang-selang sudah mulai dinaikkan untuk mengisi air toilet pada stasiun Madiun. Nah, ini merupakan gerbong eksekutif dari kereta api Ranggajati kaca lebar. Kita berjalan keluar. Ya, ini tulisan stasiun Madiun. Selamat datang di Madiun. Jadi guys, nanti saya akan menunggu sampai kereta api Ranggajati ini kembali diberangkatkan pada pukul 10 lewat 42 menit. Jadi saya akan berjalan ke depan dan saya akan mencari spot yang enak untuk merekam keberangkatan dari Ranggajati. Semboyan 41 sudah diberikan. Semboyan 35 sudah diberikan. Selamat jalan. Selamat menikmati perjalanan kereta api dan semoga selamat sampai tujuan untuk petugas, penumpang, dan kru semua kereta api yang bertugas. Suara dari pembangkitnya sangat berisik sekali guys. Untung saya duduk di gerbong bisnis, jadi saya tidak terlalu kedengaran. Kereta api Ranggajati ini akan sampai di stasiun Cirebon pada pukul 19 lewat 33 menit. Ya, memang cukup lumayan lama durasi perjalanan dari kereta api Ranggajati ini. Kita bisa lihat untuk eksekutifnya rata-rata menggunakan gerbong kaca pesawat.
eksekutif 2 yang menggunakan kaca lebar. Sangat syahdu sekali suara S35-nya dari CC206 tersebut. Dengan berakhirnya perjalanan pada hari ini, saya Alfa Gresora Nugroho pamit undur diri. Sampai jumpa di trip berikutnya atau di perjalanan lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys.